Berdasarkan penelitian, manusia itu hidup selama 28.000 hari, di mana itu dibagi menjadi 4 kuadran. Teman-teman bisa lihat kuadrannya di gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siwi Angelika Sindiasari di Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan keuangan sebagai dasar investasi di pasar modal. Perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Ini adalah definisi dari Financial Planning Standard Board Indonesia. Perencanaan keuangan membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup seseorang itu tentu berbeda-beda, mulai dari tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Mengapa perlu yang namanya perencanaan keuangan? Berdasarkan sumber dari Finansialku, di mana berdasarkan penelitian, manusia itu hidup selama 28.000 hari, di mana itu dibagi menjadi 4 kuadran. Teman-teman bisa lihat kuadrannya di gambar. Sudah saya cantumkan, di mana ada yang namanya kuadran pertama. Kuadran pertama itu adalah umur atau usia 0 sampai 20 tahun. Di usia 0 sampai 20 tahun kita masuk ke dalam usia non-produktif, di mana biasanya rata-rata khususnya di Indonesia 0 sampai 20 tahun itu kita belum memiliki penghasilan. Di mana belum memiliki penghasilan dan kita banyak mengeluarkan pengeluaran. Nah, pengeluarannya juga masih terbatas ya. Karena kita juga belum menghasilkan penghasilan, biasanya di 0 sampai 20 tahun itu kita mengeluarkan untuk pertama untuk isi pulsa, kemudian biaya untuk tugas-tugas dan lain-lain, karena biasanya rata-rata di umur 0 sampai 20 tahun itu kita masih masuk ke dalam sekolah gitu ya, baik itu ada yang SMA ataupun masih kuliah gitu, ataupun ada yang SD, SMP, SMA dan kuliah dan lain-lain. Jadi untuk 0 sampai 20 tahun pengeluaran yang kita lakukan itu adalah masih relatif, tapi penghasilannya kita belum ada. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak ya teman-teman yang kuliah sambil bekerja dan lain-lain. Tapi normalnya adalah biasanya mereka fokus ke sekolahnya gitu. Karena biaya semua masih ditanggung oleh orang tua. Sekarang kita masuk ke dalam kuadran kedua, yaitu usia 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Ini kita sudah masuk ke dalam fase produktif, di mana kita sudah mulai bekerja, sudah mulai menghasilkan pendapatan. Nah, income yang kita dapat atau pendapatan yang kita dapat itu juga semakin banyak. Sudah mulai ada tambahan, ada pemasukan, ada sumber-sumber pendanaan dari kita bekerja ataupun kita punya usaha dan lain-lain. Tapi semakin usianya bertambah, umur 20 sampai 40 tahun, biaya yang kita keluarkan juga semakin banyak. Apa saja contohnya? Bisa jadi biaya sehari-hari kita. Kemudian yang tadinya 0 sampai 20 tahun kita hanya untuk diri kita sendiri, tapi sekarang di usia 20 sampai usia 40 tahun kita mulai memikirkan biaya-biaya lainnya. Seperti contohnya, kita nanti di pertengahan 20 sampai 30, orang Indonesia normalnya itu adalah menikah. Berarti nanti ada biaya pernikahan. Kemudian setelah menikah pasti punya anak. Nah, nanti ada biaya melahirkan, khususnya buat wanita dan ibu-ibu gitu ya. Itu ada biaya melahirkan. Setelah melahirkan nanti ada biaya-biaya lain. Jadi walaupun pendapatannya banyak, kita juga banyak mengeluarkan biaya gitu. Kemudian ada yang namanya kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini adalah usia masih produktif.
di umur 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Dimana kita masih sama nih, kita punya penghasilan, biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak. Seperti contohnya nanti anak semakin besar, kemudian kita akan menikahkan anak kita. Kemudian biaya-biaya lainnya itu masih banyak lagi gitu. Nah, sedangkan kita masih punya pendapatan juga, biaya juga masih banyak. Cuman kalau untuk umur 40 sampai 60 tahun, kesehatan dan kondisi fisik kita itu juga akan semakin berkurang gitu. Kemudian lanjut nih, ada fase ke kuadran keempat, yaitu usia di atas 60 tahun, 61 tahun ke atas. Gitu ya. Dimana itu kita masuk kembali nih di usia non produktif. Rata-rata orang Indonesia di atas 60 tahun itu sudah pensiun. Jadi sudah tidak memiliki penghasilan lagi, tapi biaya yang dikeluarkan itu semakin banyak. Contohnya biaya kesehatan. Kalau biasanya kita terkait sama keuangan atau terakhir sama fase tua, itu kan biasanya berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Nah, ketika kesehatan di usia 61 itu sudah mulai banyak yang terganggu. Apalagi kalau misalnya mudanya kita banyak makan makanan yang kurang bergizi dan lain-lain. Jadi di fase umur di atas 60 sampai 61 tahun itu biasanya kita terganggu dengan masalah kesehatan, dan biaya untuk kesehatan itu mahal, tidak murah, dan ada lain-lainnya biayanya. Jadi semakin kita tua itu akan memiliki kebutuhan biaya yang semakin banyak gitu. Nah, dari kuadran ini kita bisa menyimpulkan bahwa coba kalian bayangkan kalau misalnya kita di akhir tua ketika biaya banyak yang harus kita penuhi, tapi penghasilannya tidak ada. Coba kita bayangkan bagaimana kita menghidupi masa tua kita nanti, sedangkan kalau misalnya kita tidak punya perencanaan keuangan. Kalau kita nggak punya perencanaan keuangan, berarti nanti kita habiskan uang kita, kemudian di akhir kita pensiun, kita tua itu tidak ada penghasilan. Apakah kita akan menggantungkan diri kepada anak? Apakah anak dapat diandalkan? Nah, itu adalah gunanya perencanaan keuangan. Kita merencanakan keuangan kita dari awal, dari kita punya usia produktif sampai nanti kita tua untuk tujuan keuangan tertentu. Berdasarkan sumber dari Finansialku, kita dapat melakukan perencanaan keuangan dengan membandingkan kondisi kita saat ini. Kemudian kita bandingkan dengan tujuan keuangan kita di masa yang akan datang. Kondisi keuangan saat ini kita harus mengevaluasi nih, kira-kira pemasukan kita itu sekarang gimana sih? Dari mana aja gitu. Kemudian pengeluaran kita ini kemana aja. Kemudian kita lihat aset kita dan kita bandingkan utang kita. Nah, dari kondisi masa kini itu butuh yang namanya perencanaan keuangan dan untuk membantu tujuan keuangan kita di masa yang akan datang. Jadi kalau tujuan keuangan sendiri itu dibagi jadi 3. Yang pertama adalah jangka pendek, itu kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu adalah jangka menengah, itu 1-3 tahun. Dan yang terakhir adalah jangka panjang, untuk jangka yang panjang yang jauh. Nah, disinilah perencanaan keuangan hadir gitu, untuk menilai masa kini, kita rencanain kemudian masa yang akan datang. Nah, berikut ini adalah piramida perencanaan keuangan dari Finansialku, di mana kita itu ada piramida. Nah, yang di bawah itulah adalah yang harus kita penuhi terlebih dahulu, di mana kita harus memenuhi yang namanya keamanan keuangan. Keamanan keuangan itu apa? Bahwa setiap kita mau beli apapun, kebutuhan pokok itu kita bisa penuhi, untuk makan, untuk
transportasi, untuk sandang pangan itu sudah terpenuhi. Kalau misalnya sudah terpenuhi keamanan keuangannya, cash flow arus kas kita sudah ada, kita bisa cukup untuk makan, kita cukup untuk sandang dan pangan, baru kita masuk ke dalam yang namanya kenyamanan keuangan. Jadi kita punya uang lebih. Dasarnya dari perencanaan keuangan itu adalah kita punya uang lebih nih, dari selesai semua kita kebutuhan pokok, ada uang lebih, baru kita yang namanya investasikan di kenyamanan keuangan. Investasi gunanya adalah untuk menambah atau melipat gandakan uang yang kita punya gitu ya. Dan investasi dan tujuan keuangan dan lainnya. Nah, kalau udah mencapai kenyamanan keuangan, baru kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya lagi, yaitu adalah distribusi kekayaan. Ini udah tahapan akhir ya. Kita udah punya investasi, kemudian kita investasi itu sudah menghasilkan. Selanjutnya adalah kekayaan kita ini mau didistribusikan ke siapa? Ke anak atau ke lainnya. Jadi ini adalah piramida keuangan, dasar dari perencanaan keuangan. Dimulai dari kenyamanan keuangan dulu, baru kemudian masuk dari keamanan keuangan, kemudian masuk ke dalam kenyamanan keuangan, dan terakhir adalah distribusi kekayaan. Oke, berikut ini adalah proses perencanaan keuangan, di mana tahapan pertama yang kita lakukan adalah evaluasi dulu kondisi keuangan kita saat ini. Gimana sih keuangan kita saat ini? Apakah surplus? Surplus itu adalah pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran, ataukah defisit? Kalau defisit itu berarti pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya. Nah, kalau misalnya surplus, berarti kita bisa nih langsung ke tahapan selanjutnya, yaitu ke investasi ataupun lainnya. Tapi kalau defisit itu yang masalah. Nah, kalau defisit kita harus bisa melakukan dua hal. Yang pertama, tingkatkan pendapatan, cari passive income, cari pendapatan tambahan dan lain-lain. Kalau enggak, kalau emang misalnya cari pendapatan sulit, maka kita harus melakukan yang kedua. Kurangi yang namanya pengeluaran. Kita lihat, kira-kira kita review, kita catat nih kira-kira ada nggak sih pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita lakukan. Sekarang itu sudah banyak banget aplikasi yang membantu kita untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan. Jadi mempermudah kita untuk mereview. Kalau zaman dulu kita masih catat di buku, tapi kalau sekarang itu sudah banyak aplikasi yang membantu untuk melakukan pencatatan. Jadi dimanapun kita melakukan transaksi itu bisa dilakukan. Oke, kalau misalnya sudah surplus, lanjut kita ke menyusun yang namanya tujuan keuangan. Tadi sudah singgung sedikit bahwa tujuan keuangan dibagi jadi 3, jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Tujuan keuangan setiap orang itu punya beda-beda. Bisa jadi tujuan keuangannya untuk mendapatkan financial freedom atau kebebasan keuangan di masa tua, atau tujuan keuangannya mau punya dana pensiun 10M, ataupun tujuan keuangan bisa juga mau bayaran SPP, atau mau beli mobil atau beli motor, itu termasuk ke dalam tujuan keuangan. Kita susun dulu nih kira-kira tujuan keuangannya apa. Kemudian setelah melanjutkan menetapkan tujuan keuangan, baru kita menentukan nih perencanaan keuangan yang tepat dan alternatifnya. Jadi nanti berapa persen buat tabungan, berapa persen buat pengeluaran, berapa persen buat investasi. Biasanya kita mengenal di dalam perencanaan keuangan ada 80-20, 80% buat pengeluaran, 20% buat tabungan dan juga investasi. Itu bisa. Ataupun 70-30 dan lain-lain, itu ketentuan dari kita sendiri. Kemudian setelah kita menyusun perencanaan keuangan, kita melaksanakan nih yang namanya perencanaan keuangan. Jangan kita cuma susun, tapi eksekusinya kita nggak bisa. Tapi kita harus melaksanakan keuangan yang sudah kita rencanakan gitu. Kita eksekusi nih. Setelah sudah selesai, baru kita mereview. Kira-kira ada yang kurang nggak ya? Atau ada yang sesuai nggak ya? Atau ada yang nggak sesuai sama apa yang sudah kita rencanakan. Itu adalah proses keuangan.